Ketua Evelina, Anda mencari saya? Periksa apakah biaya hidup ayah angkatku sudah ditransfer. Ketua Evelina, 10 miliar dolar sudah dikreditkan. Saldo kartu bank sudah melebihi 1 triliun dolar. Ditingkatkan menjadi anggota tertinggi di Bank Republik. Halo, ayah, saya membelikan Anda sebuah rumah mewah di luar negeri. Kapan Anda berencana pindah? Rumah mewah? Bagaimana kalau kamu pulang, sayang? Pulau yang kubelikan untukmu sudah siap. Ayah, aku tidak bercanda. Aku serius. Aku juga tidak bercanda. Ayah, ibu sudah hilang selama 10 tahun. Dengan ayah tinggal sendirian di rumah, aku sangat khawatir. Ayo ikut aku ke luar negeri saja. Aku sudah mengatur seorang pendamping asing yang berbakat dan cantik untuk merawatmu. Kamu semakin bicara tidak masuk akal, Nak. Fokus saja pada pekerjaanmu. Ayah baik-baik saja sendirian di rumah. Menyetir mobilku, bergaul dengan wanita cantik. Hidup ini menyenangkan. Tapi, Baiklah, ayah ada urusan yang harus diurus. Nanti kita bicara. Maaf, Ibu Dewi. tidak masalah, Davian. Tancap gas. Kita hampir terlambat rapat. Siap? Ibu Dewi, saya mendengar sesuatu. Perusahaan sedang menghadapi krisis utang. Ada uang di kartu ini yang dikirim putriku untuk biaya hidup. Aku tidak menggunakan sedikit pun. Kau bisa menggunakannya untuk keadaan darurat. Aku hargai niatmu, Davian. Pergi. Kania, 10 tahun. Sekarang setelah aku menemukanmu, apakah kau mengingatku atau tidak? Aku akan membuatmu ingat. Ini perampokan. Semua bergerak. Nak, sebaiknya kau tidak mencoba apapun. Aku dulu adalah prajurit pasukan khusus elit. Orang tua bangka, anak jalan. Panggil polisi. Davian, awas. Cepat. Panggil polisi. Davian, Sial. Davian, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untukku? Karena kau... Davian, Cepat, siapkan pesawat, ikut aku, ayahku mungkin dalam masalah. Santai saja. Akan segera membawamu ke tempat tidurku. Pelan-pelan, ayo, minum dulu denganku. Bapak Victor, saya tidak bisa minum. Kamu tidak boleh menolak. Sejak saat itu, aku tidak bisa berfungsi. Hanya kamu yang bisa membangkitkanku lagi. Bapak Victor, kami kacau. Seorang sopir muncul begitu saja. Sekelompok pecundang. Kalian bahkan tidak bisa menangani seorang sopir. Bapak Victor, tolong tenang. Kami tidak menangkapnya, tapi kami sudah mengacaukan pinjaman banknya. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan kreditur terbesarmu.
Begitu kamu gagal bayar, grup Elysium akan menjadi milik Rizky, dan kamu akan menjadi milikku. Aku akan membawamu ke tempat tidurku. Maaf, saya harus memberitahu semua orang bahwa pinjaman itu gagal, jadi perusahaan tidak bisa membayar utangnya, dan kita harus mengajukan kebangkrutan. Semuanya, tolong jangan seperti ini. Saya tahu dengan keahlian kalian, kalian bisa pergi ke tempat lain, dan tetap membuat nama untuk diri kalian sendiri. Selama bertahun-tahun, kalian semua memulai bisnis ini bersamaku, dan kalian sudah banyak menderita. Uang ini adalah pesangon yang sudah saya siapkan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya atas semua kerja keras kalian. Sayang, Ibu Dewi, saya perlu mengatakan sesuatu. Davian, meskipun kamu hanya sopir sementara, Ibu Dewi itu dermawan, jadi dia tidak akan memotong gajimu. Wakil Presiden, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Davian, saya juga punya paket pesangon untukmu. Ibu Dewi, Anda benar-benar tidak mengerti. Perusahaan sedang dalam masalah sekarang. Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda, Ibu Dewi? Ini adalah apa yang putri saya berikan kepada saya selama bertahun-tahun sebagai biaya hidup. Saya tidak pernah membelanjakan 1 sen pun. Davian, krisis utang yang dihadapi perusahaan adalah 5 miliar dolar. Biaya hidupmu yang cuma 3 atau 500 dolar bahkan tidak akan cukup untuk mengurangi utang kita. Wakil Presiden, cukup. Davian, saya menghargai kebaikanmu. Uang ini adalah pesangon perusahaan untukmu, jangan anggap itu terlalu sedikit. Tidak, Ibu Dewi, saya tidak bisa mengambil uang ini. Ambil saja, Davian. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Biarkan uang itu tetap di tempatnya. Jangan ada yang bergerak. Kamu punya uang untuk diberikan kepada budak gaji ini, tapi tidak punya uang untuk membayar utangmu. Kamu pikir aku bodoh, ya? Bapak Rizky, ini adalah kompensasi untuk para karyawan. Tolong jangan sentuh. Uang yang aku utang padamu, setelah perusahaan bangkrut dan dilikuidasi, akan kubayar semampuku. Kamu pikir aku bodoh, ya? Saat kamu selesai likuidasi, di mana aku akan menemukanmu? Oh, Bapak Rizky, Anda salah sangka. Ibu Dewi kita selalu sangat dapat dipercaya. Enya, kembalikan 5 miliar dolarku sekarang juga. Jika tidak, aku akan menjualmu ke pasar gelap bawah tanah untuk membayar utang. Berani kamu. Davian, siapa dirimu? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Bapak Rizky? Berlutut dan minta maaf sekarang. Eddie, apa maksudmu dengan ini? Ibu Dewi, seperti kata pepatah, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Aku hanya mendekati bos baru lebih awal. Tidak ada yang salah, kan? Eddie, dulu, Ibu Dewi lah yang secara pribadi mempromosikanmu. Sekarang Ibu Dewi dalam kesulitan, itu tidak pantas darimu. Sial, kamu sopir sementara. Berani kamu mempertanyakanku? Satpam, keluarkan orang ini. Berhenti. Kamu mau memberontak? Aku masih CEO grup Elysium. Tidak bisa kumpulkan 5 miliar dolar, grup Elysium akan menjadi milik Bapak Rizky. Ibu Dewi, Bapak Rizky terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya, mungkin kita harus memberikan grup Elysium padanya. Lebih baik daripada dijual ke pasar gelap bawah tanah. Grup Elysium adalah hasil kerja seumur hidupku. Bahkan jika bangkrut dan bubar, aku tidak akan pernah membiarkannya dihancurkan oleh siapapun. Itu bukan urusanmu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Ibu Dewi. Kamu minta mati, Bapak Rizky, suruh anak buahmu bunuh dia. Kamu pikir kamu siapa sampai berani memerintahku? Pergi. Kamu cuma mau uang, kan? Aku akan cari cara untuk membayarmu. Apa katamu? Kamu bisa dapat 5 miliar dolar. Bapak Rizky, dia hanyalah sopir payah. Bapak Rizky, ada uang di kartu ini. Ambil saja dulu, kalau kurang, kita cari jalan lain. Davian, simpan kartumu. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Aku hargai niatmu, tapi uang ini benar-benar tidak cukup. Kamu jago berpura-pura. Dengan biaya hidupmu yang pas-pasan, kamu mau menyelamatkan Kania? Kamu keterlaluan, sopir payah. Karena kamu ngotot berpura-pura, akan kupermalukan kamu di depan umum, gesek saja. Lihat apa yang dia punya.
Beraninya dia bersikap sombong padaku. Bapak Rizky, Sudah kubilang, uang saku kecilmu itu mungkin tidak cukup untuk jajan. Sekarang kau membuat Bapak Rizky marah. Lihat saja bagaimana kau menghadapinya. kartu ini sebenarnya kartu kerajaan agung. Apa hubungan orang ini dengan 4 keluarga besar ibu kota? Bapak Davian, bisa bicara sebentar secara pribadi? Bapak Davian, tentang kartu kerajaan agung milikmu ini, dari mana kau mendapatkannya? Kartu kerajaan agung? Dia benar-benar takut dengan kartu ini. Lupakan saja. Oh, kartu kerajaan agung ini diberikan kepada putriku oleh seseorang yang memohon agar dia menerimanya. 4 keluarga besar ibu kota benar-benar memohon putrinya untuk menerima kartu kerajaan agung. Dia pasti orang penting. Davi, saya benar-benar kehilangan ketenangan tadi. Kumohon, jangan tersinggung. Bukan masalah besar. Tapi Bapak Rizky, 5 miliar dolar itu. Tidak usah buru-buru, bayar kapan saja kamu punya. Silakan duluan. Tidak, kau duluan. Tidak perlu sungkan. Silakan duluan. Baiklah. Ayo kita pergi bersama. Bapak Rizky, ada apa? Davian hanyalah sopir payah. Siapa dia kira dirinya? Kamu pikir hanya karena kamu datang padaku, aku benar-benar akan membiarkanmu menjadi CEO Grup Elysium? Tapi, Bapak Rizky, bukankah Anda berjanji? Diam. Anak jalan yang tidak tahu terima kasih sepertimu, bagaimana aku bisa mempertahankanmu? Davi, anak jalan ini telah menghinamu berkali-kali, dia benar-benar orang yang menyebalkan. Bapak Rizky, ampunilah saya. Kamu tidak menghinaku. Davi, tidak, Davi, aku salah. Aku buta tidak melihat kebesaranmu, maaf. Orang yang paling harus kamu minta maaf adalah Ibu Dewi. Ibu Dewi, saya orang yang jahat. Saya benar-benar brengsek. Lupakan, mundur saja. Terima kasih, Ibu Dewi. Ibu Dewi, tadi aku hanya bercanda. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Aku pergi sekarang. Kenapa sepertinya Rizky takut pada Davi? Davi, bagaimana caramu melakukannya? Siapa sebenarnya Davian ini? Davi, apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak yakin. Kartu itu hanya berisi biaya hidup yang dikirim putriku, jangan terlalu dipikirkan. Bagaimanapun, krisis utang sudah teratasi. Aku akan pergi membuka sebotol anggur untuk merayakan. Setelah Bapak Rizky melihat kartu Davi, dia langsung berubah sikap. Mungkinkah kartu ini? Ambilkan mesin pos. Masuk. Bapak Victor, sesuatu yang mengerikan terjadi. Grup Elysium berhasil mengatasi krisis utangnya. Apa katamu? Saya baru saja selesai menelepon Rizky. Dia memutuskan untuk tidak bergabung denganmu melawan grup Elysium. Dia juga memperingatkanmu untuk tidak main-main lagi dengan Kanya. Kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak tertahankan bagimu. Rizky itu pecundang. Bapak Victor, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena pendekatan lunak tidak berhasil, kita akan menggunakan kekerasan. Davian, aku benar-benar berhutang besar padamu hari ini. Kalau tidak, aku pasti bingung total. Jangan bilang begitu, ini yang aku hutangkan padamu. Apa yang kamu hutangkan padaku? Apakah kau mengenalku sebelumnya? Aku hanya seorang sopir. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki kesempatan bertemu dengan orang sepenting kamu? Kania, aku akan membuatmu mengingatku lagi. Perusahaan selamat dari krisis ini. Semua berkatmu. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Mungkin mesin pos milik Rizky sedang bermasalah. Davian,
Andai saja kamu lebih muda beberapa tahun. Mungkin kita bisa. Ibu Dewi, aku tahu aku menawan, tapi kau harus. Terima kasih, Davian. Sayang. Oh tidak, Kania dalam bahaya. Davian, Kania. Di mana kau, Kania? Davian, tinggalkan aku sendiri. Pergi dari sini. Biarkan mereka pergi dulu. Kita bisa bicarakan apa saja. Kau pikir kau siapa? Ada apa yang perlu dibicarakan denganmu? Victor, Davian tidak ada hubungannya dengan ini. Biarkan dia pergi. Kau tampaknya peduli pada pria tua ini. Bukan urusanmu. Jalan kotor, kau mencari masalah. Nat, tenang saja. Belum terlambat untuk mundur, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Aku tidak pernah menyesali apapun dalam hidupku. Orang tua bangka, kau berhasil menangkapku waktu itu. Hari ini aku akan membalas dendam padamu. Jangan coba-coba. Davian, Jadi kau jagoan, ya? Kau tidak peduli dengan wanitamu? Victor, tolong lepaskan Davian. Aku akan setuju dengan syaratmu. Selamat datang, Ketua Evelina. Semuanya, berdiri. Terima kasih, Ketua Evelina. Draka, ada kabar tentang ayahku? Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Bapak Davian hanya menderita luka ringan, tidak serius. Tuan Draka, ada yang salah. Orang-orang yang kita tunggu di sana baru saja melapor. Mereka bilang Bapak Davian pergi keluar. Dan sekarang dia hilang. Apa? Kalian 4 keluarga besar ibu kota? Bagaimana kalian melindungi ayahku? Bisakah kalian menjamin keselamatannya? Kami gagal dalam tugas kami, hukum kami, Ketua Evelina. Prioritas sekarang adalah menemukan Bapak Davian secepat mungkin. Kumpulkan semua orang kita segera. Cari seluruh kota. Kita harus memastikan keselamatan pria tua itu. Baik, Nyonya. Ini semua demi seorang sopir. Kau akan lakukan apapun untuknya? Ibu Dewi, jangan bodoh. Mereka tak bisa menyentuhku. Tapi kau harus lepaskan Davian sekarang. Baiklah. Tapi aku benar-benar kesal. Jadi bantu aku mendinginkan dulu. Kau tak tahu malu. Jalan kotor. Kau ingin pria tua itu mati? Hadapi aku, jangan kau lukai Ibu Dewi. Davian, Buat pria tua ini diam. Victor, kau bajingan tak tahu malu. Baru sadar? Kau belum lihat yang lebih tak tahu malu. Kau mencari masalah. Awas. Jangan khawatirkan aku, lari. Lari? Lari?
Tuan, Andalah yang menyelamatkan saya saat itu. Ibu Dewi, jangan terlalu dipikirkan. Kamu salah orang. Lari. Orang tua bangka. Gerakan bagus. Tapi mari kita lihat seberapa keras tulangnya. Victor, apa-apaan yang kamu lakukan? Apa? Tentu saja, aku akan mematahkan kedua kakinya. Jika kamu menyerah padaku dengan sukarela, aku akan mempertimbangkan hanya mematahkan satu kakinya. Ibu Dewi, jangan bodoh. Kau binatang. Ini dia lagi. Orang tua bangka. Aku akan membunuhmu. Davian. Beraninya kamu. Kamu berani memukulku? Victor, kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Tuan Draka, apa yang membawamu ke kota sungai? Kenapa sampai 4 keluarga besar ibu kota ikut gempar? Tuan Draka adalah kekuatan terkuat dari 4 keluarga. Bahkan dia sendiri turun tangan. Gadis kecil ini, siapa sebenarnya dia? Tahu tidak, orang macam apa yang kau hadapi? Bawa semua orang yang tidak berkepentingan keluar dari sini. Dari seragam kalian, pasti kalian dari penegak hukum. Penegak hukum? Kalian dari penegak hukum, bukan? Benar. Diakui oleh Bapak Davian adalah suatu kehormatan bagi kami. Terlalu baik. Nak, ketidaksabaran itu setan. Ingat, mulai sekarang tenanglah. Benar, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya. Begitu dong. Hari ini, ayahmu akan mengajarimu satu pelajaran lagi. Dengar nasihat, maka kau akan makan enak. Baiklah, baiklah. Kemari, Eva. Biarkan ayah perkenalkan. Kau memanggilnya begitu manis. Apa hubungan mereka? Ibu. Eva, jangan panggil dia begitu. Ini bosku, Kania, Ibu Dewi. Wanita ini sangat mirip dengan ibu angkatku. Dia melakukan operasi plastik untuk mirip dengan ibu angkatku. Apa motifnya mendekati ayahku? Maaf, Ibu Dewi. Ini putriku, Evelina. Dia masih anak-anak, belum tahu bicara, jangan tersinggung, ya. Davian. Putrimu sudah besar sekali. Eva adalah seorang anak yang dulu kuambil dari jalanan. Halo, Eva. Senang bertemu denganmu. Nona Dewi, hubungan kita tidak sedekat itu. Panggil saja aku Nona Evelina. Juga, kamu dan ayahku berasal dari dunia yang berbeda. Jangan bertemu lagi. Eva, apa yang kamu bicarakan? Nona Evelina, kamu salah paham. Hubunganku dengan ayahmu tidak seperti yang kamu kira. Aku harap aku salah. Kamu, Nak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada Ibu Dewi? Ibu Dewi, dia baru saja pulang dari luar negeri. Mungkin masih jet lag, belum berpikir dengan baik. Tolong jangan ambil pusing. Tidak apa-apa. Menurutku Nona Evelina cukup menarik. Eva, ayah akan mengantar Ibu Dewi pulang dulu. Kamu pulang sendiri ya? Orang tua bodoh. Mendahulukan wanita itu dari putrimu sendiri? Davian, mungkin aku sebaiknya pulang sendiri. Tidak bisa. Aku belum selesai kerja. Rani, selidiki semua tentang wanita ini untukku. Ya, Ketua Evelina. Kania. Sebaiknya kau tidak punya motif lain untuk mendekati ayahku. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar harga termahal. Permisi, Nona Evelina. Aku kehilangan kunci rumah, jadi aku harus tinggal di tempatmu sebentar. Kuharap kau benar-benar kehilangan kuncimu. Nona Evelina, kurasa kau benar-benar salah paham, ayahmu dan aku. Tidak dalam hubungan seperti yang kau kira.
Dulu, aku tunawisma, ayahku harus menjadi ibu dan ayah untuk membesarkanku. Untuk merawatku, dia melepaskan kesempatannya untuk menjadi direktur pabrik perkakas mesin tua. Aku tidak ingin dia terluka. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti ayahmu. Tapi hari ini, karena dirimu, dia hampir terluka parah. Tulis saja jumlah berapapun yang kau mau. Aku ingin kau meninggalkan ayahku. Nona Evelina, apa maksudmu dengan itu? Aku tahu apa yang kau kejar. Tapi izinkan aku tegaskan. Lupakan saja. Bahkan jika ayahku ingin pasangan, dia tidak akan memilih orang sepertimu. Nona Evelina, karena kau berkata begitu, maka aku pasti akan menjadi ibu tirimu. Wanita ini sungguh tidak tahu malu. Ada apa? Ketua Evelina, orang kami melihat seseorang memeriksa saldo di kartu pria tua itu hari ini. Kami langsung mengunci kartu itu. Siapa yang melakukannya? Rizky dari grup Puncak di Kota Sungai. Cari cara untuk menangani masalah ini. Pastikan tidak ada yang tahu siapa ayahku. Dimengerti? Ngomong-ngomong, sudahkah kau mencari tahu latar belakang kalian? Ibu Dewi, apakah itu Eva? Sayang baru saja bicara kurang ajar padamu. Maaf, Eva memang manja karena aku. Dia bicara tanpa pikir. Aku minta maaf atas namanya. Davian, aku sungguh iri padamu. Kamu punya anak perempuan yang sangat perhatian. Ah, sudahlah. Aku tahu betul keras kepalanya. Aku cuma berharap keluarga kita bisa segera bersama. Aku baru ingat ada urusan mendesak di perusahaan. Aku akan ke sana. Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Baiklah, Omong-omong, Davian, bisakah kamu menjemputku di kantor besok pagi? Aku harus menghadiri konferensi tender yang sangat penting. Ketua Evelina, tidak ada yang aneh dengan Kania. Tapi perusahaannya hampir bangkrut. Besok dia akan menghadiri konferensi tender grup pelopor. Ini satu-satunya kesempatannya untuk bangkit. Rani, telepon CEO grup pelopor, Lina, sekarang juga, suruh dia kirim kontrak tender ke ayahku. Baik, Ketua Evelina, segera kulakukan. Kania, aku peduli siapa dirimu. Besok, aku akan membantumu melewati ini. Semoga kamu lihat jarak antara kamu dan ayahku, jangan ganggu dia lagi, atau sakiti dia. Jika aku tak bisa dapatkan, orang lain juga tidak akan. Pak Victor, aku temukan. Sopir itu bernama Davian. Dia pekerja yang dipecat dari pabrik perkakas mesin tua. Istrinya hilang dalam kecelakaan 10 tahun lalu. Langsung ke intinya. Davian tidak punya latar belakang atau koneksi. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Dia di luar negeri. Kami tak bisa cari detailnya. Tapi aku tanya pada pengurus 4 keluarga besar ibu kota. Mereka semua bilang tak kenal wanita ini. Sepertinya gadis kecil itu tidak punya latar belakang atau koneksi. Kania, kamu menginginkan proyek grup pelopor itu, kan? Aku pastikan kamu tidak mendapatkannya. Ibu Dewi, kenapa kamu malah membawa Davian ikut serta? Saya sudah lihat resume Davian. Dia dulu bekerja di pabrik perkakas mesin tua, pasti dia kenal Direktur Surya. Mungkin dia bisa membantu tawaran kita. Lagi pula, Ibu Dewi, Anda terlihat hebat. Bapak Victor, saya harap Anda ingat pelajaran tadi malam. Tentu. Tak terlupakan. Ibu Dewi, saya bawakan Anda 2 ubi jalar panggang. Davian, apa kamu tidak tahu Hotel Istana Awan tidak mengizinkan makanan dari luar? Saya benar-benar tidak tahu. Saya lihat Ibu Dewi belum sarapan, jadi saya. Ubi jalar panggang, orang tua, apa yang kamu kira hotel termewah di Kota Sungai, Hotel Istana Awan, itu, bahkan pedagang kaki lima pun tidak akan mengizinkan makanan dari luar. Davian, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu mempermalukan diri sendiri, dan kamu menyeret Ibu Dewi ke dalamnya. Cynthia, cukup. Davian,
Mereka benar-benar tidak mengizinkan makanan dari luar di sini. Bawa ubi jalarnya kembali ke mobil. Baik, Beritahu manajer lobi Hotel Istana Awan segera. Katakan seseorang melanggar aturan Hotel Istana Awan dan memaksa masuk ke konferensi tender. Bapak Victor, apa yang Anda lakukan? Ibu Dewi, jika Hotel Istana Awan benar-benar memutuskan dia di sini untuk membuat masalah di konferensi tender, mereka bahkan mungkin membatalkan kualifikasi kami untuk berpartisipasi. Ini kan orang yang disebut CEO, VIP itu? Dia secara khusus bilang sama kita untuk memastikan kita perlakukan dia baik hari ini. Kamu datang tepat waktu. Pria tua ini melanggar aturan hotel, dia bawa sampah dari luar. Dia mencoba membuat keributan di konferensi tender, dengan niat jahat. Maaf, dia kurang paham dengan aturan di sini. Tolong maafkan dia. ya, aku minta maaf banget. Bapak Davian, saya manajer lobi Hotel Istana Awan. Selamat datang. Kawan, kamu salah orang. Ups, aku lupa perintah Bapak Lee untuk tidak mengungkap identitas Bapak Davian. Bapak Davian, maafkan kekasaran kami. Ini kebijakan penerimaan Hotel Istana Awan. Setiap pelanggan yang berkunjung harus diperlakukan dengan standar tertinggi. Aku pelanggan tetap di sini. Bagaimana aku tidak pernah dengar tentang aturan aneh seperti ini? Kamu yakin mau berpihak pada pria tua ini? Bapak Victor, ikuti saranku. Jangan main-main dengan orang yang salah. Atau kamu mungkin tidak bisa menanggung akibatnya. Bapak Davian, jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu hubungi saya kapan saja. Kawan, sebenarnya aku ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Ubi jalar panggangku agak dingin. Bisa kamu panaskan untukku? Davian, jangan terlalu memaksakan diri. Ayolah, ini Hotel Istana Awan. Tidak mungkin kami memanaskan ubi jalarmu. Dasar udik. Tentu saja bisa. Dengan senang hati, Bapak Davian, suatu kehormatan. Kalian terlalu banyak bicara. Pamer, ya, Jangan merayakan terlalu cepat. Dengan aku di sini, kamu tidak akan mendapatkan proyek pembongkaran pabrik perkakas mesin tua. Ayo pergi. Halo, Ibu Lee, Bapak Davian sudah tiba. apa? Oke, pastikan kamu menjaga Bapak Davian. Aku akan segera ke sana, cepat. Ibu Dewi, bukankah ini buruk bagi citra perusahaan? Cynthia, jangan khawatir. Ibu Dewi, tetapi dia. Cynthia, kebaikannya adalah bagian dari pesonanya. Jadi ini benar-benar Davi ya? Simon, Davian, beraninya kau memanggil Direktur Surya dengan namanya? bagus, Simon. Kau sekarang direktur pabrik. Dulu saat kau menjadi muridku, aku tahu kau punya potensi. Davian, statusmu saat ini sangat berbeda dengan Direktur Surya. Jaga tingkah lakumu. Jangan melampaui batas. Davi, setelah dipecat dari pabrik, pasti hidupmu sulit. Jika ada masalah, bilang saja padaku. Sebagai direktur pabrik perkakas mesin tua saat ini, aku tidak akan diam saja. Hidupku lumayan baik. Ayolah. Semua orang tahu kau, Davian, bekerja sebagai sopir sementara, gaji bulanan hanya $3.000. Kau pasti tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Kalau tidak, mengapa kau datang ke sini untuk kerja paruh waktu? Tidak buruk, aku tidak punya banyak pengeluaran. Maria, ada apa antara kalian berdua? Davian, kau pikir kau bisa memanggilnya Maria? Sayang, jangan marah. Meskipun aku cinta pertama Davian, saat itu aku pikir dia pengecut, jadi aku putus dengannya. Sekarang tidak mungkin aku tertarik padanya. Ibu Dewi, lihat, nenek sihir itu benar-benar cinta pertama Davian. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia melawan Direktur Surya demi seorang wanita? Seorang petugas kebersihan hotel berani melawan Direktur Surya? Ibu Dewi, lihat itu. Davian itu benar-benar tidak bijaksana. Cynthia, jangan bicara sembarangan. Davian bukan orang seperti itu. Davian, kamu masih berpikir kamu adalah pekerja teladan dari dulu? Cinta pertamamu, Maria, sudah menjadi wanitaku. Zaman sudah berubah. Kamu kodok, berhenti bermimpi tentang seseorang yang di luar jangkauanmu. Maria, kau bercanda? Dulu,
Kaulah yang terus mengejarku, aku tidak pernah setuju bersamamu. Aku, Davian, hanya mencintai satu wanita seumur hidupku. Davian, berhenti berpura-pura. Aku tahu kau selalu suka padaku. Serahkan saja. Davian, kalian saling kenal? Siapa kau? Aku pacar Davian. Halo, Tante. Siapa kamu? Dari departemen mana? Aku Kania, CEO Grup Elysium. Davian, bagaimana dia bisa bersama Ibu Dewi dari grup Elysium? Ibu Dewi, apa yang ibu lakukan? Teman-teman, kami tidak akan mengganggu romansa usia senja kalian. Sial. Wanita mana yang mau jatuh cinta pada Davian? Pecundang bangkrut itu. Jangan marah, Maria. Kamu masih akan memohon padaku hari ini. Terima kasih, Ibu Dewi. Sama-sama. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Direktur Simon Surya? Itu dia. Saat aku bekerja di pabrik perkakas mesin tua, dia adalah muridku. Jadi, Ibu Dewi, ibu melakukan semua itu sia-sia. Ibu pikir Davian bisa bicara dengan Direktur Surya, tapi mereka berdua adalah rival sengit. Apa? Serius? Lupakan. Ini takdir. Kania, benar-benar kamu. Kamu berutang 5 miliar dolar pada ayahku, dan kamu masih berani datang ke sini. Kania, benar-benar kamu. Kamu berutang 5 miliar dolar pada ayahku, dan kamu masih berani datang ke sini. Aku di sini untuk menawar. 5 miliar ayahmu, dia sendiri bilang belum mendesak. Dasar jalang, merayu ayahku. Menipu ayahku sebesar 5 miliar. Dan kamu berani datang menawar di sini. Nona. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi tidak bisa seenaknya bicara. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu campuri urusanku? Nona Rizky, dia pacar Ibu Dewi. Kau menyinggung perasaannya, dan Ibu Dewi akan menghancurkanmu. Ya, kami baru saja bercanda sedikit tentang Davian. Ibu Dewi hampir menghancurkan kami. Aku bilang, teman sekelas lama, kamu benar-benar kelaparan, kamu mau makan apa saja. Monica, jaga mulutmu. Aku tidak peduli hubungan apapun hubungan kotor yang kau miliki dengan pria ini. Jika kamu tidak membayar utangnya, jangan salahkan aku jika aku melupakan persahabatan lama kita. Nona Rizky, ayahmu sudah mencapai kesepakatan dengan Ibu Dewi. Utang di antara mereka sudah dihapus. Omong kosong. Pertama, patahkan kaki anak jalang ini. Semua berhenti. Ayah, kau datang tepat waktu. Kania. Bekerja sama dengan orang asing untuk mencoba mengemplang utang kita. Bapak Rizky, aku bisa membuktikannya. Davian, dia baru saja mengatakan bahwa akunmu di grup Elysium sudah lunas semua. Aku sarankan Bapak Rizky segera patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Ayah, kenapa kau memukulku? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Bapak Davian. Ayah, kau pasti bercanda. Kau ingin aku berlutut padanya? Bapak Rizky, apakah kau mengira dia orang lain? Ya, Bapak Rizky, Davian sekarang hanya sopir sementara, kau tidak perlu. Diam. Kau berlutut dan minta maaf juga. Jika kau tidak mendapatkan pengampunan Bapak Davian hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Ayah, dengarkan ini. Kami adalah kreditur. Aku sudah memutuskan untuk merelakan uang itu. Jadi cepat berlutut. Rizky, lihat dirimu. Tidak perlu. Dia gadis kami. Davi sangat murah hati. Aku terkesan, gadis, cepat, minta maaf kepada Bapak Davian. Ayah, Enyahlah. Bapak Davian, ini semua salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Tidak apa-apa. Aku tidak menganggapnya serius. Rizky, kamu sangat picik. Bapak Victor, apa maksudmu? Rizky, kau tidak benar-benar mengira dia orang penting, kan?
Dasar bodoh. Mesin pos telah dirusak. Kau bahkan tidak tahu. Ini mesin pos perusahaanmu. Lihat, ada apa dengannya? Apa yang salah dengan mesin pos? Ini kartu anggota pusat spa. Bagaimana mungkin? Mesin pos perusahaanmu telah diam-diam dirusak oleh grup Elysium. Kartu apapun yang kau masukkan, itu akan muncul sebagai 4 keluarga besar ibu kota yang diterbitkan bersama kartu kerajaan agung. Kania, berani-beraninya kau. Aku tahu, bagaimana bisa Bapak Rizky menunjukkan begitu banyak hormat kepada Davian? Ternyata dia tertipu. Pecundang tetaplah pecundang. Meskipun tua, dia tetap pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa membalikan keadaan? Dia berani menipu bahkan aku. Tangkap mereka. Bapak Rizky, apa yang kamu lakukan? Beraninya kau bertanya apa yang kulakukan? Bapak Rizky, aku menyuruh Davian untuk menipumu. Kalau ada masalah, hadapi aku. Itu tidak benar. Pasangan yang mesra sekali. Victor, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu hanya perlu menghabiskan sebulan denganku. Aku akan membantumu melunasi utang 5 miliar dolar. Dan membantumu mengamankan proyek grup pelopor. Bagaimana? Ibu Dewi, setujui saja. Itu lebih baik daripada pria tua Davian itu. Angan-angan. Aku lebih baik mati daripada melakukan hal sehina itu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bawa Ibu Dewi ke pasar gelap bawah tanah sekarang. Buat dia bekerja sebagai pendamping malam ini. Berhenti, dan kau. Davian, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau masih ingin berlagak pahlawan. Bapak Victor, Davian sudah berulang kali menentangmu. Kenapa tidak habisi dia juga? Hampir lupa dengan orang tua ini. Kirim dia juga ke pasar gelap bawah tanah. Biarkan dia menonton dari samping saat Kania bekerja sebagai pendamping. Ide bagus. Serahkan padaku. Setelah kau mendapatkan 5 miliar dolar, baru kita lepaskan mereka. Lepaskan Ibu Dewi. Beraninya kau. Apa kau punya rasa hormat pada grup pelopor? Kalian semua, berhenti. Lina, kamu datang tepat waktu. Orang dari grup Elysium baru saja membuat masalah di konferensi tender. Ini konferensi tender grup pelopor. Kami tidak akan mentolerir omong kosong. Lina benar. Yang penting adalah konferensi tender. Davian, kamu kenal Lina? Ibu Dewi, bagaimana saya bisa kenal orang sepenting itu? Ibu Dewi, kamu terlalu tinggi menilai Davian. Selamat siang, semuanya. Terima kasih semua telah datang ke konferensi tender hari ini. Tapi saya punya pengumuman penting. Konferensi tender ini dibatalkan. Lina, Bisakah Anda memberitahu kami alasannya? Karena proyek pembongkaran pabrik perkakas mesin tua sudah diberikan kepada mitra. sudah diberikan? Siapa itu? Sejujurnya, kami telah menyerahkan proposal tender grup Naga Bangkit kepada Lina tadi malam, dan dia menyetujuinya. Lina sudah memberikan proyek pembongkaran dan renovasi pabrik perkakas mesin tua kepada grup Naga Bangkit untuk pembangunan. Selamat, Bapak Victor. Grup Naga Bangkit telah menumpang kapal cepat grup pelopor. Kesuksesan Anda terjamin. Selamat, Bapak Victor. Menantikan kerjasama. Untuk kemitraan yang hebat, Bapak Victor. Tentu. Berpihak padaku dan makmur. Lawan aku dan mati.
Bapak Victor, rencana tender perusahaan Anda telah mendapatkan dukungan Lina, jadi pasti ada yang istimewa. Bisakah Anda membagikannya kepada kami? Ibu Dewi, di mana proposalnya? Ibu Dewi, proposal ini persis sama dengan milik kita. Cynthia, ada apa? Kania tidak menyangka, kan? Aku selama ini adalah orangnya Bapak Victor. Kania, Grup Elysium hampir bangkrut. Ini bukan hanya soal kemampuanmu. Pantas saja setiap kali perusahaan punya rencana bagus, grup Naga Bangkit selalu meluncurkannya duluan. Jadi kalian yang mengacaukan segalanya. Kalian tidak mendapatkan rencana proyek grup pelopor, dan kalian sudah berutang 5 miliar dolar, kalian berakhir. Sekretaris Cynthia, Ibu Dewi selalu memperlakukanmu seperti saudari kandung. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Sudahlah, Davian, aku buta. Aku salah menilai kamu. Kania, jika kamu setuju sekarang untuk tidur denganku selama sebulan, belum terlambat, janjiku sebelumnya masih berlaku. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kesempatan, jangan sampai kau sia-siakan. Bapak Victor tertarik padamu adalah berkahmu. Berhenti berpura-pura polos, bahkan pecundang tua bangkrut Davian bisa bersamamu. Kenapa Bapak Victor tidak bisa? Apakah kalian sudah selesai? Sekarang saya ingin mengumumkan pemenang tender konferensi ini. Davian, ayo pergi. Baik. Pemenang dari proyek pembongkaran pabrik perkakas mesin tua grup pelopor adalah dari grup Elysium, Davian. Lina, kamu pasti bercanda. Bagaimana bisa grup pelopor memberikan proyek itu kepada sopir sementara? Benar, benar. Bahkan jika mereka memberikannya kepada siapapun, itu tidak mungkin, Davian. Davian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba bersikap kasar kepada Lina? Lina, saya pria sederhana. Lina, apa yang baru saja kamu katakan? Saya kurang paham. Tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Pergi dari sini. Lina adalah orang penting di lingkaran bisnis kota Sungai. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Lina, kamu menyatakan perang terhadap seluruh lingkaran bisnis kota Sungai. Jika kamu tidak ingin mati, segera berlutut dan minta maaf kepada Lina. Berlutut dan minta maaf. Semuanya, diam. Semuanya, diam. Selamat, kau berhasil membuat Lina marah. Kau mati. Maaf, Lina. Ini semua salahku. Kania, kau pikir minta maaf akan menyelamatkannya? Kania, aku punya urusan lama dengan Lina. Kenapa kau tidak memohon padaku? Mimpi kali. Bapak Victor, karena Davi ingin mati, biarkan saja, pengawal. Ikat mereka berdua. Siapa yang berani? Bapak Davian, Bapak salah paham. Saya tidak bermaksud menghina perusahaan Anda. Tawaran yang menang untuk proyek ini memang grup Elysium. Ini kontrak kerjasama untuk proyek pembongkaran pabrik perkakas mesin tua. Silakan lihat. Lina, itu terlalu jadi bahan bercandaan. Apa aku terlihat seperti bercanda? Lina, tapi grup Elysium sedang akan bangkrut. Dikasih ke mereka. Proyek ini milik grup pelopor. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang kuinginkan. Aku tidak perlu menjelaskan pada orang luar. Bapak Davian, saya yakin Anda akan melakukan pekerjaan yang hebat pada proyek pembongkaran pabrik perkakas mesin tua untuk kemitraan yang sukses. Bersulang. Lihat, inilah yang mereka sebut siapa yang menabur akan menuai. Bukan tidak ada balasannya, hanya saja waktunya belum tiba. Simon, kata orang, guru sehari adalah ayah seumur hidup, tapi aku tidak punya keturunan tak tahu berterima kasih sepertimu. Davian, aku hanya menguji kamu. Kamu tidak benar-benar menganggapnya serius, kan? Maria, biar ku beritahu sesuatu. Dulu aku memutuskanmu, dan sekarang aku memutuskanmu lagi. Ibu Dewi, ayo pergi. Bapak Davian, biar saya suruh seseorang mengantar Anda. Tidak, terima kasih. Lina, Ibu Dewi dan saya akan menyetir sendiri pulang. Baiklah. Kalau begitu, biar saya setidaknya mengantar Anda ke pintu. Oke, maaf merepotkan, Lina. Bapak Davian,
Ubi jalar sudah dihangatkan untuk Anda. Ingat ini, ayahmu tetaplah ayahmu. Bapak Victor, ada apa ini? Saya juga bingung. Apa menurut Anda Bapak Lukman mungkin, seperti Bapak Rizky, juga salah mengira Davian sebagai orang penting? Sangat mungkin. Bapak Lukman kembali. Bapak Lukman, apa Anda salah paham? Davian hanyalah sopir biasa. Ya, Bapak Lukman, saya bisa menjaminnya. Setelah dia dipecat dari pabrik kita, dia bekerja sebagai sopir sejak saat itu. Bapak Lukman, bagaimana bisa Anda memberinya proyek? Sekelompok orang bodoh buta. Saya kembali untuk memberitahu kalian bahwa mulai hari ini, grup pelopor akan menghentikan semua kerja sama dengan kalian. Bapak Victor, grup pelopor telah memutuskan semua hubungan dengan kita, menyebabkan saham kedua perusahaan anjlok. Sudah kubilang kita tidak boleh macam-macam dengan Davian. Bapak Victor, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di saat seperti ini, kamu masih bisa merokok? Kita akan bangkrut. Bapak Rizky, jangan panik. Apa Bapak Victor punya solusi lain? Kania mengira mendapatkan. Proyek pembongkaran pabrik perkakas mesin tua cukup untuk mengalahkan Bapak Victor. Itu angan-angan belaka. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah periksa. Grup pelopor hanya memberikannya proyeknya, tapi tanpa uang. Tapi dengan proyek itu, dia bisa dapat pinjaman. Bapak Rizky, yang tidak Anda ketahui adalah Direktur Departemen Kredit Bank Republik adalah sepupu kandung Bapak Victor. Tidak ada yang akan memberikannya pinjaman. Bapak Victor, apa itu benar? Jadi bagaimana kalau Kania dapat proyek? Itu hanya akan membuatnya bangkrut lebih cepat. Langkah cemerlang, Bapak Victor. Kania akan menjadi mainanmu sebentar lagi. Dan grup Elysium juga akan menjadi milik Anda, Bapak Rizky. Apa, pinjamannya bermasalah? Ibu Dewi, batas waktunya sudah dekat. Jika pinjaman gagal, pekerja pabrik perkakas mesin tua mungkin akan berdemonstrasi di lokasi. Davian, antar aku ke Bank Republik sekarang. Ketua Evelina, kau di sini. Suatu kehormatan Anda ada di sini. Panggil saja Nona Evelina. Nona Evelina, terima kasih banyak sudah datang. Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Saya sangat menghargai bantuan Anda tadi. Anda membantu menyembunyikan saldo kartu bank ayah saya, sehingga identitasnya tidak bocor. Saya datang ke sini hanya untuk berterima kasih. Nona Evelina, Anda terlalu baik. Ayah Anda adalah klien agung triliunan dolar bank kami. Menjaga kerahasiaan informasinya adalah tugas kami. Halo. Konter sudah tutup untuk setoran dan penarikan sekarang. Anda bisa menggunakan ATM saja. Nona, saya Kania dari grup Elysium. Saya di sini untuk menemui manajer Victor dari Departemen Kredit Anda. Kania. Untung manajer Victor menyebut Anda. Tidakkah kau dengar aku? Kami sudah libur. Dengar, Nona, kami masih punya 10 menit sebelum tutup. Ibu Dewi kami benar-benar perlu bertemu manajer Victor segera. Bisakah Anda membuat pengecualian? Manajer Victor sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa menemuinya. Jaga mulutmu, nak. Ya, itu yang kukatakan. Mau apa kau? Satpam, usir mereka keluar. Dengar, kau masih hidup hanya karena masyarakat saat ini. Jika ini 12 tahun yang lalu, sudah kupukul kau. Ci, dia pikir dia siapa? Ingat, mulai sekarang, setiap kali kau melihat mereka, usir mereka. Ya. Ibu Dewi, jangan terlalu khawatir. Kami akan mencari jalan keluar. Davian, jika masalah pinjaman tidak bisa diselesaikan, bagaimana aku harus menghadapi semua karyawan grup? Jangan khawatir, Ibu Dewi. Ibu Dewi, tunggu sebentar. Aku akan membeli tisu di supermarket. Davian itu... Kenapa Davian terlihat begitu akrab? Bukankah ini Ibu Dewi dari grup Elysium? Bagaimana bisa begini? Apa yang kau mau? Aku hanya membantumu menghadapi kenyataan. Main-main dengan kami?
Ini yang pantas kau dapatkan. Bos, beri aku. Sobat, kamu sangat beruntung. Bung. Sial, kamu punya pacar yang seksi. Kamu salah paham. Omong kosong. Aku baru saja melihat kalian berdua melakukannya. Beri aku 1 bungkus itu. Ah, bukan itu maksudku. Aku? Jadi kalian yang berada di balik pinjaman bank. Tepat, Kalian menjijikkan. Kania. Jangan bersikap sombong. Kamu juga ingin bekerja sama dengan grup pelopor untuk menjatuhkan kami. Meskipun grup pelopor memutus kami, Bapak Victor mendapatkan pinjaman besar dari bank. Dengan pinjaman ini, 2 perusahaan kami dengan mudah bisa membalikkan keadaan. Dan kamu tidak bisa mendapatkan pinjaman. Jadi proyekmu mati begitu saja, tunggulah kebangkrutan. Wajah yang cantik sekali, sayang sekali. Jangan tidak tahu terima kasih. Kania, aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Asalkan kamu setuju menjadi mainanku, aku bisa menyelesaikan semua krisis kamu. Mimpi aja. Ikat dia sekarang. Hei, teman. Jangan malu. Kita semua cowok, kami paham. Aku benar-benar tidak ingin ini. Aku di sini untuk tisu. Benar, di usia kita, tidak ada yang suka membawa barang ini. Berapa? $1. Aku tidak punya uang tunai, aku bayar pakai kartu. Cukup mewah. Menggesek untuk $1? Halo, apakah ini 110? Saya perlu melaporkan kejahatan. Berhenti. Kamu lagi, sopir payah yang suka ikut campur. Davian, minggir kalau mau hidup. Cynthia, apa kau manusia? Ibu Dewi selalu memperlakukanmu seperti saudari kandung. Dan ini caramu membalasnya? Seperti saudari? Apa artinya itu? Kamu cuma mau uang, kan? Aku akan cari cara untuk membayarmu. Dengan apa? Dengan dirimu sendiri? Kania, kamu tidak cukup untuk menutupi hutang sekarang, kecuali kamu menyerahkan proyek itu. Kami mungkin akan mempertimbangkan memberimu beberapa hari lagi. Kania, jangan salah paham. Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Kamu punya proyeknya, kami punya uangnya. Bukankah kita cocok? Ibu Dewi, jangan berani setuju. Itu jebakan. Jangan khawatir tentang aku. Pencuri kecil ini, aku bisa menangani mereka. Ayolah, ambil 1 langkah lebih dekat, dan aku akan bertarung sampai mati. Apa yang kamu lihat? Cepat. Semua, berhenti. Eva, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, apakah kamu selesai bicara? Kamu lagi? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali. Belum cukup. Gadis kecil, berhenti berpura-pura. Hari ini, tidak ada perlindungan dari 4 keluarga besar ibu kota. Ibu Dewi, saya akan menahan mereka. Kamu bawa Eva dan lari. Ayah, kau melindungiku saat aku kecil. Sekarang giliranku melindungimu. Orang-orang ini membuat masalah di depan matamu. Apa yang harus dilakukan dengan mereka? Aku akan panggil orang. Tahan semua pembuat onar. Departemen Keamanan, keluar sini. Kalian semua buta? Sepupu kandung Pak Victor kita adalah Vino. Jika berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, kalian semua akan dipecat. Siapa Vino? Dia manajer Departemen Kredit Bank kita. Gadis kecil, takut sekarang, ya? Dasar anak jalan sembrono, tangkap mereka sekarang juga. Berani sekali kamu. Berani menyentuh anak buahku, aku akan panggil sepupuku ke bawah. Dia akan memecat kalian semua. Hei, sepupu. Satpamu memukuliku. Cepat datang. Hei, sepupu.
Satpamu memukulku, jadi cepatlah datang. Kasar sekali. Apa? Tolong, Pino. Ayolah, cepat, mereka berani sekali. Victor, tenang saja, dan aku akan turun dan menangani ini. Manajer Victor, tunggu aku. Eva, kau dan Ibu Dewi cepat keluar dari sini. Davian, jika kita pergi bersama. Tidak ada yang pergi hari ini. Manajer Victor ada di sini, jadi kau mati. Kau mau mati. Beraninya kau menyentuh kami, dan akan kutunjukkan akibatnya. Manajer Victor, dua pecundang bangkrut ini yang memaksa ingin bertemu denganmu. Orang tua bangka ini bahkan mencoba melecehkanku. Dengar, Nona, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa seenaknya bicara. Lihat dia. Dia berani memanggilku Nona. Beraninya kau macam-macam dengan wanitaku. Apa kau mau mati? Tangkap pecundang bangkrut ini dan tangkap mereka segera. Apa yang kamu tunggu, kamu tuli? Aku ingin lihat siapa yang berani. Davian. Masih bicara keras, padahal mau mati. Manajer Victor, cepat suruh anak buahmu untuk menangkap mereka. Atas dasar apa kamu menangkap orang di siang bolong? Atas dasar bahwa sepupuku adalah manajer Departemen Kredit Bank Republik. Dia mengendalikan semua bisnis pinjaman di kota sungai. Dia tidak hanya bisa menangkapmu, bahkan jika dia membunuhmu, tidak ada yang berani campur tangan, kan ya? Untuk pria seperti ini, melawan Bapak Victor adalah keputusan terburuk yang pernah kau buat. Jika kau pecat saja orang tua ini, dan tampar dia beberapa kali di depan umum, dan kemudian dengan sukarela menjadi wanita Bapak Victor, 5 miliar dolar yang kau hutang padaku bisa mendapat diskon 20%? Mimpi saja, bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku tidak akan pernah mengkhianati Davian. Kau yang minta, sepupu, lakukan. Saya, mewakili Bank Republik sebagai manajer Departemen Kredit, memerintahkanmu untuk bertindak sekarang. Pino, kamu suka pamer kekuasaan, ya? Siapa kau pikir dirimu? Beraninya kau bicara seperti itu pada manajer Victor? Apa kau tidak ingin terus bekerja di Bank Republik? Beraninya kau. Manajer Victor, kenapa kau pukul aku? Bapak Victor. Kau pantas mendapatkannya. Dengan sepupuku di sini, siapa kau pikir dirimu untuk memberi perintah? Kau pikir dengan kenal orang tak penting dari Bank Republik bisa membalikan keadaan? Apa lelucon? Sepupuku ada di Bank Republik, orang kedua, tepat setelah Bapak Lukman. Bagaimana kau tahu dia bukan Bapak Lukman? Bapak Lukman adalah seseorang yang dikirim oleh 4 keluarga besar ibu kota. Bagaimana mungkin dia mengikuti perintah dari pecundang sepertimu? Kau sebodoh pria tuamu yang tidak berguna. Seperti ayah, seperti anak, dan sampah melahirkan sampah. Beraninya kau menggertak Putri Davian. Aku akan melawanmu. Kau berani memukulku, bunuh orang tua bangka ini. Lihat siapa yang berani. Kau benar-benar pikir kau presiden bank? Manajer Victor, kau. Bapak Lukman. Bapak Davian, maaf atas gangguannya. Bapak Lukman, Anda terlalu baik. Bapak Lukman, apa Anda salah mengira kami orang lain? Ya, Bapak Lukman, orang tua bangka ini hanya sopir sementara dari grup Elysium. Saya bisa membuktikannya. Sayalah yang mempekerjakannya ke grup Elysium. Bapak Lukman, mereka dan Kania dari grup Elysium semua bersekongkol. Grup Elysium mereka hampir bangkrut dan sangat membutuhkan pinjaman bank besar. Untuk mencapai itu, mereka akan melakukan apa saja. Tolong selidiki secara menyeluruh. Bohong banget, kami tidak pernah menipu siapapun. Ibu Dewi benar. Perusahaan kami memang kekurangan uang, tapi kami tidak pernah melakukan hal mencurigakan. Pembohong. Bukankah kalian menipu Bapak Rizky sebesar 5 miliar dolar? Mereka bukan orang suci.
Jangan biarkan mereka membodohi Anda. Benar. Mereka pasti melakukan tipu muslihat lagi. Mencoba menipu untuk mendapatkan pinjaman dari bank Anda. Dasar bodoh buta kalian. Bapak Davian adalah pelindung agung bank kami. Dengan triliunan tabungan. Kenapa dia perlu menipu pinjaman? Wow, beneran. Dia itu pelindung agung Bank Republik, dan saya dengar Bank Republik belakangan ini tumbuh sangat cepat semua berkat pelindung agung ini yang mendukungnya, membuktikan orang kaya benar-benar tahu cara bersembunyi. Pantas saja. Dia bisa dapat cewek cantik seperti itu karena ternyata dia miliarder super, tapi masa orang tua bangka ini bisa sekaya itu? Pasti palsu. Iya, dia penipu total. Bapak Lukman, apa Bapak juga tertipu oleh kartu Davian? Kartu kerajaan agung yang dibuat bersama oleh 4 keluarga besar ibu kota? Apa Bapak tertipu? Kartu itu palsu, dan saya tertipu karenanya, hampir kehilangan 5 miliar dolar. Jadi kalian berdua berani sekali. Berani memalsukan kartu kerajaan agung yang dibuat bersama oleh 4 keluarga besar ibu kota, dan menyamar sebagai pelindung agung Bank Republik untuk mencoba menipu pinjaman. Apa kalian sadar itu kejahatan berat? Omong kosong, kami tidak. Saya tidak memalsukan kartu apapun. Kartu ini hanya yang diberikan putri saya untuk biaya hidup. Masih ngelak? Bapak Lukman, saya usul kita, segera serahkan penipu ini ke polisi. Saya setuju. Kita semua setuju. Kalian bodoh? Tahu nggak kalian sudah marahi siapa? Dan kalian sendiri tidak sadar? Hari ini saya akan tunjukkan pada kalian semua jati diri Bapak Davian yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya sopir sementara. Ya ampun, kita benar-benar membuat marah. Pelindung agung. Apa yang sudah kukatakan? Davian tidak boleh diganggu. Tapi kalian tidak mau dengar. Sekarang semuanya berakhir untuk selamanya. Apa yang terjadi di sini? Bapak Davian, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Bukankah Victor dan anak buahnya bersikeras mengacaukan pinjaman Ibu Dewi? Jadi, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya ketika pinjaman mereka dipotong. Baik, Tuan. Dengar. Mulai sekarang, semua bank di kota Sungai akan segera memotong pinjaman kalian, dan menuntut dalam 3 hari, kalian melunasi semua utang. Jika gagal, semua aset kalian akan disita segera, termasuk 2 perusahaan kalian. Bapak Lukman, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi, kumohon. Kamu seharusnya tidak bertanya padaku. Tanya Bapak Davian. Bapak Davian, aku salah. Lupakan utang 5 miliar dolar itu. Tolong, biarkan aku hidup. Rizky, Ibu Dewi tidak berutang 5 miliar dolar itu padamu. Kalian bekerja sama dengan Cynthia untuk menipunya. Jadi, kami juga tidak akan menerima permintaan maafmu. Dan kalian semua? Davian, aku sebenarnya mata-mata. Aku menyamar bersama Victor. Semua agar suatu hari nanti, aku bisa membantu Ibu Dewi, dan sekarang, misiku selesai. Akhirnya aku bisa kembali ke perusahaan secara terbuka. Enya. Pelindung Agung, maafkan kebodohan kami. Kami benar-benar pantas mati. Kalian bodoh yang tidak berguna, apa gunanya memohon padanya sekarang? Sudah rugi, ya rugi, tunggu saja. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Victor, pikir kamu masih bisa pergi? Bos, kamu meninggalkan barang-barangmu. Kalian berdua berencana pergi kencan? Nona, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nona Evelina, kamu salah paham. Bagus, orang tua. Kalian berdua cepat akrab. Apa yang kamu bicarakan? Siapa bilang aku membeli barang itu? Semakin kamu menjelaskan, semakin mencurigakan. Tidak apa-apa. Dia sudah lulus ujianku. Eva, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak membeli barang itu.
Katakan sesuatu, apakah ini yang kubeli? Maaf, bos. Aku buru-buru dan mengambil yang salah. Ini yang sebenarnya ingin kamu beli. Lihat dengan saksama. Ini yang kubeli, bukan barang itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, orang tua, benar atau salah, tidak masalah, aku menyetujui hubungan kalian. Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu tahu pria seperti apa aku ini? Ayah, apa kamu pikir kamu tidak cukup baik untuknya? Atau apa kamu takut ditolak? Bagaimana kalau aku tanyakan dia untukmu? Tidak. Jangan tanya, kumohon. Bapak Lukman, ada apa? Bagaimana aku bisa menjadi pelindung agung Bank Republik? Karena rekening atas namamu memiliki simpanan lebih dari 1 triliun dolar, dan Anda secara otomatis ditingkatkan menjadi pelindung agung Republik. 1 triliun? 1 triliun dolar? Davian, karena kamu begitu kaya, kenapa kamu masih jadi sopirku? Karena dia. Bapak Lukman, berhentilah mengganggu ayahku. Ada apa? Pertama, triliunan tabungan, lalu aku pelindung Republik? Sebenarnya, aku dan Bapak Lukman sudah kenal lama. Lagi pula, setelah yang kamu lakukan di bank, membela keadilan, Bapak Lukman setuju untuk ikut bermain sandiwara ini. Sandiwara? Ya, betul. Kami hanya berpura-pura. Kalau tidak, kami tidak akan menangkap hama Vino itu secepat ini. Benar, kan? Begitu. Sudah kuduga. Aku orang jujur seumur hidupku. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Bapak Lukman, aku punya satu permintaan lagi. Silahkan. Ibu Dewi baru saja mengambil proyek renovasi pabrik tua. Kami datang untuk pinjaman, jadi Pinjaman 10 miliar dolar yang kau sebut, sudah disetujui. 10 miliar dolar? Disetujui. Kalian berdua, kalau 10 miliar dolar tidak cukup, jadikan 20 miliar dolar. Bapak Lukman, Anda adalah penyelamat grup Elysium kami. Anda terlalu baik. Kalau begitu kami tinggalkan Anda sendiri. Undang Presiden Bank untuk makan malam. Dia ikut bermain dengan Anda. Pertunjukan yang cukup, pasti melelahkan. Kalau begitu aku tinggalkan kalian, ayah, jadi kau bisa menggoda Ibu Dewi. Anak ini, Davian, Nona Evelina baru saja memberikan aku 2 tiket bioskop. Aku sedang senggang sekarang, mau pergi menonton. Ketua, ada yang salah. Musuh bebuyutanmu, bayangan merah, ada di kota sungai. Apa katamu? Wakil Presiden Bayangan Merah? Panggil CEO Bayangan Merah, sekarang. CEO Bayangan Merah? Kau sudah menjadi mata-mata di Republik selama bertahun-tahun. Kau sudah bekerja keras. Bekerja untuk CEO Bayangan Merah, itu tidak masalah sama sekali. Bagaimana penyelidikannya? Melapor, CEO Bayangan Merah? Setelah menyelidikinya, Evelina memang berasal dari kota Sungai, Republik. Ayah angkatnya masih tinggal di kota Sungai. Pantas saja selama ini, dia mengirim uang ke kota Sungai setiap bulan. Akar-akarnya memang di sini. Bagaimana dengan 4 keluarga besar ibu kota? Sesuai perintahmu, akun mereka telah dibekukan. Bagus. Bagaimana dengan pion itu Victor? Dia gagal 2 kali berturut-turut. Dia saat ini dalam tahanan. Tidak bisa benar-benar menyalahkannya. Lagi pula, dia bukan tandingan Evelina. Tapi memaksa Evelina kembali ke negara. Dan membiarkanku mengambil alih dewan telah memberi kita cukup waktu. Dia layak mendapat pujian. Suruh seseorang mengeluarkannya. Ya? Evelina? Selama orang yang hilang selama bertahun-tahun, konsorsium utama global pemegang saham tersembunyi terbesar, tidak turun tangan secara pribadi untuk melindungimu. Posisi CEO adalah milikku.
Davian, kamu sepertinya kenal betul dengan panti jompo ini. Sebenarnya, kamu juga kenal betul. Apa yang kamu katakan tadi? Maksudku, jika kamu bertemu aku beberapa tahun lebih awal, kamu juga akan akrab dengannya. Davian, akhir-akhir ini aku terus mimpi aneh. Dalam mimpi itu, seorang pria yang mirip kamu menyelamatkanku. Lalu aku menikahinya. Apa lagi yang kamu mimpikan? Davian, waktu yang tepat. Bapak Wijaya mengunci dirinya di kamarnya selama 2 hari. Dia belum makan atau minum apapun. Dia tidak mau membuka pintu untuk siapapun. Bapak Wijaya, akhirnya Anda menelepon. Jika aku sudah memutuskan untuk kembali, bantu aku membuat surat wasiat. Bapak Wijaya, Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak mau bertemu siapapun. Bapak Wijaya, ini Davian. Aku kesini untuk menemuimu. Davian, kan ya? Kalian sudah datang. Masuklah. Bapak Wijaya, Anda kenal saya. Davian pernah menyebutmu sebelumnya. Seorang CEO yang cantik dan cakap. Dia benar-benar bilang begitu tentangku? Apa Bapak Wijaya berbohong? Jangan berdiri di luar. Ayo masuk. Davian, kamu lihat itu. Kecuali kamu, Bapak Wijaya tidak akan membukakan pintu untuk siapapun. Maaf sudah merepotkan. Davian, kamu punya pacar dan tidak bilang padaku? Bapak Wijaya, Anda salah paham. Bapak Wijaya, kami baru mulai berpacaran. Itulah kenapa kami langsung menemuimu. Davian punya selera yang bagus. Terima kasih, Bapak Wijaya. Biarkan aku mendorongmu keluar untuk mendapatkan sinar matahari. Tentu. Kami akan menunggu di luar untukmu. Bapak Wijaya, biarkan aku bertanya sekali lagi. Apa Anda yakin ingin mentransfer 60% saham konsorsium utama global semuanya kepada Bapak Davian? Aku yakin. Rani, ada kabar? Kita sudah ditipu. Ternyata Victor hanya pion dari bayangan merah, tujuannya untuk memancingmu kembali ke negara, supaya dia bisa mengambil alih dewan direksi. Hei, bayangan merah, apa sebenarnya yang kamu mau? Evelina, adakan konferensi pers segera. Mundur sebagai CEO konsorsium utama global. Tidak mungkin. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada ayahmu, sebaiknya kamu lakukan yang aku katakan. Bayangan merah, aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh ayahku, aku tidak akan pernah membiarkan ini. Rani, segera hubungi 4 keluarga besar ibu kota, pastikan ayahku aman, baik. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Ketua Evelina, kami tidak bisa menghubungi 4 keluarga besar ibu kota. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Oh tidak, Rani, ikut aku mencari ayahku. Kamu tidak bisa merobohkan ini. Kata Direktur Surya kita Grup Elysium kalian, hanya sekumpulan pembohong. Semuanya, jangan khawatir, Grup Elysium kami adalah perusahaan yang sah. Kompensasi akan dibayar, saya janji. Omong kosong. Kata Direktur Surya kita Grup Elysium kalian terlilit utang sampai leher, hampir bangkrut. Jika kalian tidak membayar kompensasi hari ini, kalian tidak akan memulai konstruksi. Tidak ada kompensasi, tidak ada konstruksi. Tidak, itu tidak benar. Teman-teman lama dari pabrik perkakas mesin tua, izinkan saya bicara sedikit. Jangan biarkan Simon memanfaatkan kalian semua. Dia sengaja menghasut kalian untuk membuat masalah. Davi, kamu bilang Simon menghasut kami, di mana buktimu? Ini kontrak pinjaman 20 miliar dolar yang disetujui Bank Republik untuk Grup Elysium. Kompensasi kalian akan segera datang. Kami benar-benar dimanfaatkan oleh Simon. Aku tahu orang itu tidak baik. Dia menggunakan kami sebagai pion. Untung Davi muncul tepat waktu, atau kita akan membuat kesalahan besar. Ibu Dewi, kami minta maaf kepada Anda.
Tidak apa-apa. Senang kesalahpahamannya sudah teratasi. Devian, ada sesuatu yang sudah lama aku simpan di hati. Sebenarnya, aku. Siapa itu di foto? Istriku. Jadi selama ini kamu membantuku karena aku mirip dengan istrimu. Oh, begitu. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan Ibu Dewi sekarang. Orang tua bangka. Aku menyimpan termos ini khusus untukmu. Bos, ikan sudah dijaring. Ketua Evelina. Ini buruk. Sesuatu terjadi pada ayahku. Hei, tidak bisa menemukan ayahmu, ya? Mau aku bantu? Bayangan merah. Lepaskan ayahku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku bisa melepaskannya. Tapi, kamu harus menunggu sampai setelah kamu menyerahkan posisi CEO-mu di konferensi pers. Hei. Sial, Ketua Evelina. Sekarang kita harus mencari tahu bagaimana menemukan Dalang. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 10 tahun lalu, Dalang pensiun. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Pada titik ini, kita harus melakukan apa yang dikatakan bayangan merah. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan posisi CEO-mu padanya? Bos, orang-orang bayangan merah sudah bergerak terhadap Davian. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ikuti permainan mereka. Maaf, Davian. Ini semua salahku. Ibu Dewi, jangan katakan itu. Aku gagal melindungimu. Davian, sepertinya kita sudah habis. Tapi di saat terakhir ini, aku ingin menanyakan satu hal padamu dengan jelas. Apakah kamu benar-benar peduli padaku? Jadi, di hatimu, aku hanya pengganti. Tidak. Ibu Dewi, bukan seperti yang kamu kira. Kamu ada di hatiku, selalu satu-satunya. Benarkah? Pasangan kekasih tragis sekali. Victor, kalau kamu laki-laki sejati, lepaskan Ibu Dewi, aku akan bertarung 1 lawan 1 denganmu. Kamu gila. Kamu dulu prajurit pasukan khusus. Bertarung 1 lawan 1 denganmu sama saja bunuh diri. Victor, kenapa kamu begitu bertekad membunuh kami? Aku juga tidak ingin kalian mati. Lagi pula, hanya kamu satu-satunya di dunia ini yang bisa membangkitkan gairahku sebagai laki-laki. Sayangnya, tapi ada yang mau membunuhmu. Siapa? Selamat datang, semuanya, di Konsorsium Utama Global Konferensi Pers yang diadakan di Republik. Ketua Evelina, kabar beredar bahwa Anda akan mundur sebagai Ketua Konsorsium Utama Global. Apakah itu benar? Davian, putrimu adalah wanita terkaya di dunia. Aku selalu mengira gadis ini sedang bercanda denganku. Kamu terlambat tahu, sayang sekali. Untuk menyelamatkan hidupmu yang tak berharga, dia akan menyerahkan seluruh kekayaannya. Kamu sangat keji. Ada rumor kamu akan mundur sebagai Ketua Konsorsium Utama Global. Apakah itu benar? Sebagai ketua wanita pertama Konsorsium Utama Global dan orang terkaya di dunia, mengapa kamu tiba-tiba mundur? Apakah karena masalah kesehatan? Bisakah Anda menjawab pertanyaan kami? Jangan khawatir. Ayahmu sekarang aman. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Tapi jika kau berani ingkar janji, aku akan bertarung sampai mati. Tolong, mari kita sambut dengan tepuk tangan CEO Konsorsium Utama Global, Nona Evelina, untuk berbicara kepada kita.
Selamat datang, semuanya, di konferensi pers konsorsium utama global. Hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Bulan ini sangat indah malam ini. Victor, kamu pikir apa yang kamu lakukan? Malam yang begitu indah, sayang kalau tidak melakukan sesuatu. Victor, jangan coba-coba bodoh. Davian, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu masih bersikap keras? Apa kamu tidak suka Kania? Aku akan menghancurkannya di depanmu hari ini. Kamu, Victor, kamu binatang, hentikan. Sebaiknya kamu bekerja sama. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu dulu sebelum mulai bisnis. Victor, hentikan. Lari, Kania, bangun. Aku ingat semuanya. Davi, kaulah yang menyelamatkanku, Tuan, dan aku istrimu. Devian, aku benar-benar ingat semuanya sekarang. Aku istrimu. Anjing, apa yang dia punya yang aku tidak? Kamu lebih memilih menjadi wanitanya daripada bersamaku? Victor, kamu pikir kamu layak dibandingkan dengan Davian? Di hatiku, kamu bahkan tidak layak mengikat sepatunya. Akan kutunjukkan sekarang apa yang bisa dilakukan pria sejati. Siapa yang menendangku? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak diterima? Kamu sekarang kesayangan bos. Berani aku menyinggungmu? Evelina sudah menyerahkan posisi CEO kepada Nyonya Bayangan Merah. Sekarang, dia memerintahkanmu untuk membebaskan mereka berdua. Bebaskan mereka. Bapak Victor, Hong adalah mata-mata. Kamu di pihak siapa? Dia bersamaku. Bapak Wijaya. Sekarang saya mengumumkan bahwa saya akan menjadi ketua. Baru saja, 4 keluarga besar ibu kota mengirim kabar bahwa pria tua itu telah diselamatkan dengan selamat. Apa? Ketua Evelina, konsorsium utama global konferensi pers sangat penting, seperti yang Anda tahu, jadi silakan lanjutkan bicara, dan jangan tertunda oleh hal sepele, karena sebesar apapun itu harus menunggu sampai setelah konferensi pers. Keluar dari sini, ketua, percaya padaku, pria tua itu benar-benar telah diselamatkan. Satpam, bawa wanita yang mengigau ini keluar. Ketua, jangan tertipu. Ketua Evelina, aku tahu betapa berartinya ayahmu bagimu, dan kamu tidak akan mempertaruhkan nyawanya, kan? Nak? Ada apa? Eva, kamu adalah cendekiawan sains terkemuka di kota. Ayah, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Eva, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Aku akan mencari seseorang untuk membantumu memilih jurusan. Aku ingin menjadi orang terkaya di dunia untuk membelikanmu rumah besar, ayah. Ayah tidak perlu rumah besar, dan aku hanya berharap Eva bisa hidup sehat dan bahagia. Ayah, aku tidak akan jadi orang terkaya di dunia lagi, karena aku hanya berharap kau selamat dan sehat. Jadi aku mengumumkan bahwa aku mengundurkan diri. Tunggu. Saya dengan ini mengundurkan diri. Tunggu. Siapa mereka? Mereka tidak terlihat seperti eksekutif puncak konsorsium utama global. Ayah, Jangan panggil aku begitu. Aku tidak berencana punya banyak anak. Eva, jangan khawatir. Ayah baik-baik saja. Kamu harus berani melawan orang asing ini. Biarkan mereka tahu bahwa anak-anak Republik tidak boleh diganggu. Eva, ayahmu benar. Kami semua mendukungmu. Ketua Evelina, grup pelopor akan selalu mendukungmu. Bank Republik juga akan selalu mendukung Ketua Evelina, dan aku juga. Kami semua mendukungmu, CEO Evelina.
Terima kasih, semuanya. Sekarang saya, sebagai CEO Konsorsium Utama Global, mengumumkan pemecatan resmi Wakil Presiden Bayangan Merah, cabut semua sahamnya. Evelina, kamu mau memecatku? Kamu tidak memenuhi syarat. Sebagai CEO, aku punya wewenang untuk memecat siapapun. Kamu dulu memang punya wewenang itu. Tapi sekarang, aku mendapat dukungan dari 5 direktur pendiri. Sekarang, kendali perusahaan sepenuhnya di tangan Nona Bayangan Merah. Tidak peduli sekeras apapun kamu berjuang, sia-sia. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Aku sarankan kamu mundur secara sukarela untuk menghindari penghinaan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini kepada dalang dari Konsorsium Utama Global? Kalian semua dipilih langsung olehnya. Jangan coba menakut-nakuti kami dengan dalang. Saat dia pensiun dulu, dia diracun parah. Meskipun dia selamat, dia akan cacat. Tidak mungkin dia bisa kembali untuk memimpin. Nona Bayangan Merah benar. Orang tua itu sudah lama mati. 60% saham yang dia pegang sekarang tidak berguna. Kurang ajar. Kalian berani bersekongkol dan menindas Putri Davian? Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Memecat kami? Itu mimpi. Kamu tidak boleh berkata begitu. Seperti ayah, seperti putri, siapa tahu, ayahnya bisa jadi orang penting. Dia bekerja sebagai sopir sekarang, kurang dari $3.000 sebulan, dia hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan. Dia bukan orang penting. Satpam, bawa orang tua bangka yang cerewet ini keluar. Ayah, kamu harus pergi sekarang juga bersama Ibu Dewi. Rani sudah menyiapkan semuanya di luar. Eva, aku tidak bisa pergi. Aku masih harus membantu kalian menghadapi para direktur yang sombong itu. Ibu Dewi, aku salah sebelumnya. Aku minta maaf. Sekarang aku mempercayakan ayahku kepadamu. Janjikan padaku kamu akan menjaganya dengan baik. Eva, jangan khawatir. Mereka tidak akan berani menyentuhku. Dalangmu dan aku adalah teman lama. Davian, kamu omong kosong. Dan Konsorsium Utama Global, teman lama dalang, apa kamu Bill Gates? Lihat dirimu. Konsorsium Utama Global, kamu bahkan tidak tahu di mana pintunya, dan kamu mencoba mengaku punya hubungan dengan dalang mereka. Tidak tahu malu. Dalangmu ingin mentransfer semua saham perusahaan Kal kepadaku. Namun, aku menolaknya. Apa yang baru kamu katakan? Davian, apa kamu lupa minum obatmu pagi ini? Pria tua ini gila uang. Ayah, berhentilah bicara. Eva, ayahmu mengatakan yang sebenarnya. Tadi, perusahaan kalian dalang mengirim mobil untuk membawa kami ke sini. Kenapa kamu ikut-ikutan omong kosong dengan ayahku? Cukup, kamu tidak bisa membantuku. Kalian berdua, pergi sekarang. Tunggu, jangan pergi dulu. Aku belum cukup dengan sirkus ini. Bayangan Merah. Menikmati sirkus, ya? Siapa orang tua ini? Kelihatannya hanya orang tua biasa. Apa yang dia lakukan di sini? Dan siapa kamu? Bapak Wijaya, pembuat onar dari Panti Jompo Bahagia. Dia adalah dalang perusahaanmu. Benar. Aku adalah pemilik Konsorsium Utama Global Boss yang sebenarnya. Davian, aktor yang kamu sewa ini sangat amatir. Kamu hanya mengambil orang tua dari Panti Jompo untuk mengisi tempat. Kalau mau menyewa palsu, jangan pelit. Lihat orang tua yang kamu bawa, sebagai palsu ini. Dia bahkan lebih miskin darimu. Bagaimana dia bisa menjadi orang penting? Evelina, ini yang disebut dalangmu? Ayah, berhenti main-main, ya? Eva, aku tidak main-main. Bapak Wijaya adalah dalang perusahaanmu. Beberapa tahun terakhir, kamu tumbuh begitu cepat semua berkat dia. Cukup, ayah. Aku mohon padamu karena di sini sudah kacau, bawa saja Bapak Wijaya kembali. Karena dia sudah di sini, biarkan dia menunjukkan pertunjukan. Semua setuju? Kalian orang tua bangka, berapa lama kalian akan pura-pura mati? Mari sini sekarang juga. Mantan ketua, akhirnya kau kembali. Tuan ini adalah dalang di balik Konsorsium Utama Global. Cepat, arahkan kamera padanya.
Sedang apa kau? Nona Bayangan Merah, ini adalah dari konsorsium utama global Bapak Wijaya. Nona Bayangan Merah, berlutut, Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah dalang? bertahun-tahun lalu, kakekmu mencoba meracuniku, tapi dia tidak tahu aku sama sekali tidak diracuni. Aku menjadikannya kesempatan untuk bersembunyi. Bayangan merah, selama ini, bos mengutusku menyusup ke sisimu, untuk secara diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan keluarga merahmu. Semuanya sudah diserahkan ke pihak berwenang sekarang. Keluarga merahmu sudah berakhir. Mustahil. Kau bohong. Keluarga merah kami sudah ada selama berabad-abad. Bagaimana bisa jatuh semudah ini? Hei, Nona Bayangan Merah, jadi, Bapak Wijaya selama ini pura-pura mati, keluarga merah kami sudah berakhir. Davi, kami hanya bercanda denganmu. Jangan dianggap serius. Davi, jika kau tidak keberatan, kita bisa kembali bersama. Maaf, aku sudah punya istri. Simon dan Maria, kalian berdua bersekongkol dengan Victor untuk menipu para pekerja di pabrik perkakas mesin tua, dan sekarang kalian bersekongkol dengan orang luar. Dengar, sebaiknya kau jelaskan itu pada polisi. Kania, nikahlah denganku.